Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pelajaran hari ini kita akan membahas tentang pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Ya. Peta konsep yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Kemudian memahami dalil perintah khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Kemudian memahami ketentuan-ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Dan yang terakhir, hidup sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan khutbah, tabligh dan dakwah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, menerima, meyakini serta mempertahankan penerapan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menunjukkan, membiasakan dan melakukan sikap peduli dan menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian dari sisi pengetahuan kita akan mendapatkan bisa menjelaskan, mencontohkan, mengemukakan, bahkan mengurai persamaan dan perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah. Dan yang terakhir, secara keterampilan kita akan mendapatkan bisa paham makna, bisa paham menyajikan paparan tentang makna dan dalil tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Menjadi duta Islam yang damai. Hanya ulah sebagian oknum atau kelompok yang mengatasnamakan Islam. Islam dituduh yang bukan-bukan, misalnya Islam itu keras, kasar, tidak toleran, reaktif, dan tidak santun. Tuduhan tersebut memang menyakitkan. Namun, jika ingin membela Islam, kita harus menggunakan cara-cara yang benar, santun, dan mendamaikan. Bukan malah menambah cara yang membabi buta, tidak santun, apalagi menakutkan. Mayoritas umat Islam banyak yang memilih diam jika berhadapan dengan persoalan yang rumit. Contohnya aksi teror bom oleh sebagian oknum. Ikhtiar memerangi kemaksiatan dengan cara-cara yang kasar dan menakutkan. Mau menang sendiri saat mengutarakan argumen dan karena unggul sebagai mayoritas, serta sangat abai dengan keberagaman. Semua pandangan itu tentu tidak benar. Belajar dari sirah Rasulullah SAW, kita mendapatkan banyak hikmah tentang bagaimana Islam itu harus dibawa dan diperjuangkan. Islam diajarkan oleh beliau dengan kelemah lembutan, santun, damai, dan akhlak yang baik. Melalui cara yang seperti itu, akhirnya banyak pihak atau kelompok yang awalnya antipati kepada Islam berubah menjadi pemeluk dan pembela Islam yang sejati. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha raqiqun yuhibbur raqiq fi kullihi syai'. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala hal. Khutbah, tabligh dan dakwah membutuhkan manajemen yang profesional, sebab ketiganya memadukan beragam sumber daya yang ada untuk mengajak pihak internal dan pihak eksternal untuk memeluk, mencintai dan mengamalkan ajaran Islam, atau menyempurnakan nilai ajaran yang sudah terhunjam di dada setiap muslim atau internal. Di antara faktor penting keberhasilan dakwah adalah memulai dan mengamalkan terlebih dahulu ajaran Islam kepada diri sendiri, keluarga terdekat, baru kemudian mengajak pihak lain. Ketidakberhasilan khutbah, tabligh dan dakwah dewasa ini banyak disebabkan karena mereka yang semestinya menjadi contoh atau panutan, tapi malah menerjang dan tidak mematuhi ajaran yang disampaikan, laksana pagar makan tanaman, tidak satunya kata dengan perbuatan. Pepatah bijak mengatakan semestinya ia menerangi orang lain, namun yang terjadi ia malah membakar dirinya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Sekarang kita masuk
tentang khutbah dan ketentuannya. Yang pertama yaitu kita bahas tentang pengertian khutbah. Apa itu khutbah? Khutbah secara bahasa artinya berbicara, ceramah, nasihat, atau berpidato. Khutbah secara istilah yaitu berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil perintah khutbah ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 115 dan di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi model khutbah yang harus dicontohkan Nabi SAW. Sebab-sebab khutbah. Sebab-sebab khutbah ada 3. Yang pertama yaitu merupakan rangkaian ibadah tertentu. Misalnya khutbah sholat Jumat. Jadi setiap sholat Jumat itu pasti ada khutbahnya. Jika sholat Jumat tidak ada khutbahnya, maka sholatnya tidak sah. Maka kita seharusnya selayaknya sebagai seorang muslim ketika berangkat sholat Jumat, khususnya yang laki-laki, harus datang sebelum khotib naik mimbar. Karena apa? Karena kalau sudah khotib naik mimbar, kata Rasulullah, malaikat itu sudah menutup buku catatannya. Kalau sudah menutup buku catatannya, maka kita tidak tercatat lagi menghadiri sholat Jumat. Kemudian rangkaian ibadah yang kedua yaitu sholat id. Sholat id baik itu Idul Adha dan Idul Fitri. Dan yang terakhir yaitu sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Jadi suatu daerah seumpama ada daerah yang kemarau panjang dan tidak turun hujan-hujan, maka layaknya seorang muslim di daerah itu meminta hujan atau sholat istisqa. Kemudian yang kedua, adanya fenomena alam tertentu. Contohnya terjadinya gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Biasanya diadakan sholat gerhana. Dan setelah sholat gerhana ini biasanya disampaikan khutbah gerhana. Kemudian yang ketiga, perlunya pendalaman dalam pelaksanaan jenis ibadah tertentu atau khutbah nikah. Ketentuan khutbah. Yang pertama kita akan membahas tentang syarat khutbah. A. Syarat khotib. Khotib yang pertama harus seorang laki-laki. Yang kedua dia harus menutup aurat, berdiri, suci dari hadas dan najis, duduk di antara dua khutbah, mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah, yang terakhir melakukan rukun khutbah. Apa itu syarat materi khutbah? Syarat materi khutbah ada 4. Yang pertama, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengajak dan mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, tidak mengandung unsur hasutan kelompok. Kemudian ketentuan khutbah yang selanjutnya yaitu rukun khutbah. Rukun khutbah ada 5. Namanya rukun berarti tidak boleh salah satunya ditinggalkan. Jika salah satu ditinggalkan, berarti khutbahnya tidak sah. Rukun khutbah ada 5, yaitu yang pertama membaca hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang ketiga membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang keempat membaca ayat suci Al-Quran. Yang terakhir yaitu membaca doa. Kemudian sunnah-sunnah khutbah. Sunnah-sunnah khutbah yang pertama, khutbah disampaikan di atas tempat yang lebih tinggi. Biasanya kalau di tempat kita sering disebut dengan mimbar. Kemudian khotib menyampaikan khutbah dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan tidak terlalu panjang. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya memanjangkan sholatnya dan memendekkan khutbahnya. Hadis riwayat An-Nasai.
Kemudian yang selanjutnya, khotib hendaklah menghadap ke arah jamaah. Yang selanjutnya, khotib hendaklah memberi salam pada awal khutbah. Kemudian duduk sebentar sesudah memberi salam. Yang selanjutnya, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Misalnya khutbah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Nah, di antara duduk itu membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian menertibkan 3 rukun, yaitu puji-pujian, sholawat Nabi, dan wasiat takwa. Yang selanjutnya, jamaah hendaklah memperhatikan khutbah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang sering kita dengar waktu Jumatan, idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhtub faqad lago. Maka artinya jika kamu berkata pada temanmu, diam, ya, padahal niatnya baik, bilangnya diam. Di hari Jumat ketika imam sedang khutbah, maka Jumat kamu sia-sia. Nah, artinya apa? Ya, mengingatkan yang baik saja dilarang, apalagi berbicara tidak sesuai apa yang disampaikan, atau saat khutbah malah bicara sendiri, pasti Jumatnya sia-sia. Kemudian kita masuk tentang tabligh dan ketentuannya. Tabligh berasal dari kata balago yubaligu tabligon, yang artinya menyampaikan. Sedangkan menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan pelaksanaannya atau orang-orang yang melakukan tabligh dinamakan mubalik. Ini yang laki-laki, sedangkan yang perempuan yang disebut mubaligot. Dalil perintah tabligh itu di hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang sering kita dengar, yaitu balighu ani walau ayah. Sampaikan kepada kami walaupun hanya 1 ayat. Jadi hanya 1 ayat yang kita ketahui, ya kita sampaikan. Ya, itu namanya tabligh. Kemudian syarat-syarat tabligh. Syarat-syarat tabligh yang pertama, memiliki kemampuan pengetahuan agama yang memadai, memiliki keterampilan metode yang variatif, memiliki sifat sabar dan tidak emosional, memiliki sifat ikhlas karena Allah, dan yang terakhir tidak bersifat komersial. Sebab-sebab melakukan tabligh. Tadi yang pertama adanya perintah untuk bertabligh tadi. Yang kedua adanya perintah untuk memberikan peringatan. Yang ketiga adanya perintah mencari investasi akhirat sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Dengan kita ini mengajarkan kebaikan kepada seseorang dan seseorang itu mengikuti ajakan kita atau kebaikan yang kita ajarkan, maka pahala orang yang kita ajarkan itu akan mengalir tanpa mengurangi sedikit pun pahala dia. Nah, ini kan berarti investasi kita kalau kita mau bertabligh. Lalu apa sih persamaan antara khutbah dan tabligh? Yang pertama, sama-sama berkegiatan amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedua, kegiatan untuk mendakwahkan ajaran Islam. Yang ketiga, memperoleh janji keberuntungan bagi pelakunya. Jadi jangan pernah ragu ya ketika kita mau berkhutbah atau melakukan khutbah atau melakukan tabligh. Kemudian kita masuk yang ketiga tentang dakwah atau dakwah dan ketentuannya. Pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa artinya mengajak atau memanggil. Sedangkan dakwah secara istilah yaitu suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pola dalam berdakwah yang pertama yaitu dakwah bil lisan atau dakwah yang dilakukan dengan cara lisan seperti ceramah, nasihat, seminar, pengajian, kajian dan lain-lain yang dilakukan secara langsung dengan lisan. Itu namanya dakwah bil lisan. Yang kedua, dakwah bil kitabah atau dakwah yang dilakukan dengan menggunakan media tulis
seperti kumpulan karya tulis, buku, kitab, atau bahkan sekarang era digital ya, di mana kita bisa memegang berbagai media-media sosial, ya kita lakukan yang terbaik. Kita manfaatkan yang terbaik media kita untuk berdakwah. Ya, menyampaikan kebenaran lewat media sosial kita. Ini termasuk dakwah bil kitabah atau dakwah dengan media. Yang terakhir yaitu dakwah bil hal atau dakwah dengan perbuatan atau uswatun hasanah. Jadi terkadang dakwah itu bisa berhasil karena apa? Karena orang lain melihat apa yang dilakukan orang yang mendakwahinya. Seumpama dia mengajak orang untuk sholat jamaah. Dan ternyata orang yang melakukan dakwah tadi itu, orang yang berdakwah tadi itu juga sholat jamaah, rajin sholat jamaah. Maka dia akan terinspirasi lewat perbuatannya. Nah, ini disebut dakwah bilhal. Makanya kita yang menjadi seorang muslim yang wajib untuk berdakwah kata Allah dan Rasulnya, maka kita harus juga perbaiki diri kita. Nah, contohnya di sini dakwah bilhal salah satunya yaitu memberikan bantuan kepada fakir miskin, yaitu merupakan salah satu bentuk dakwah bilhal atau dakwah dengan perbuatan. Syarat-syarat dakwah. Syarat dakwah yang pertama yaitu dilakukan oleh umat Islam yang memiliki ilmu pengetahuan agama Islam yang memadai. Kemudian yang kedua, menggunakan metode yang menarik, mengajak dan merangkul. Yang ketiga, dakwah dilakukan terus-menerus, sabar, ikhlas dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam, dia berdakwah bukan hanya 10 tahun, 20 tahun, tidak. Di dalam Al-Qur'an Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Bayangkan, lama. Dan beliau sabar, ikhlas. Bahkan anak dan istrinya sendiri tidak menerima dakwahnya. Maka wajib bagi kita, orang yang mau berdakwah, itu harus bertawakal kepada Allah. Menyerahkan segala urusan itu hanya kepada Allah. Karena urusan hidayah ini merupakan urusannya Allah, bukan hak kita. Walaupun kita sudah sampaikan, mau tidak mau, suka tidak suka, yaitu termasuk hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab-sebab dakwah. Sebab-sebab dakwah ada dua. Yang pertama, adanya perintah untuk menjadi orang yang beruntung di Quran surat Ali Imran ayat 104. Kemudian yang selanjutnya, adanya perintah untuk bertanya kepada ahli ilmu di surat An-Nahl ayat 43. Dalil perintah dakwah. Dalil perintah dakwah di surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Siapa sebaik-baik umat itu? Ada 3 di sini. Yang pertama yaitu ta'muruna bil ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, yaitu mencegah dari segala kemungkaran. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, seandainya seluruh ahlul kitab itu beriman, lakana khairal lahum, maka itu baik baginya. Minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Sebagian ahli kitab itu ada yang beriman dan kebanyakan dari mereka itu berbuat kefasikan. Dalil perintah dakwah yang lain di surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, wal mau'idatil hasanah, dengan cara yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berkatalah kepada mereka, jika kalian berselisih kepada mereka, maka berkatalah dengan yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola ang sabilihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu, Dia Maha mengetahui siapa yang sesat dari jalannya.
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia juga lebih mengetahui siapa saja yang mendapatkan petunjuk. Ini dua dalil perintah dakwah. Kemudian dalil perintah dakwah yang selanjutnya di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man ra'a minkum mungkaron falyughayyiruhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka harus segera dia kalau mampu merubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Apabila dia tak mampu dengan tangannya, maka dia harus mengingatkannya dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Apabila dia juga tidak mampu, minimal hatinya itu menolak. Jangan malah menerima, jangan malah ikut senang. Wadzalika at'aful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Etika dalam berdakwah. Etika dalam berdakwah yang pertama yaitu bersikap lemah lembut, tak perlu kasar. Kemudian yang kedua, disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mampu menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan. Jadi seperti yang Pak Nugroho bilang di awal tadi, lucu kalau kita menyuruh sesuatu tapi kita tidak mau melaksanakannya. Kita nyuruh berinfak tapi kita jarang berinfak. Kita nyuruh sholat tapi kita jarang sholat. Kita nyuruh baca Quran tapi kita malah juga jarang baca Quran. Kemudian yang keempat, sifatnya lebih banyak mengajak dan merangkul. Yang kelima, tema sesuai situasi dan kondisi di masyarakat atau objek dakwah yang kita dakwai. Yang keenam, materi dakwah harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu tidak pernah mengharapkan imbalan. Imbalan itu hanya dari Allah. Kalaupun dikasih, ya alhamdulillah. Kalau nggak dikasih, jangan merengut ya. Prinsip dakwah yang pertama sifatnya mengajak. Sikap menerima dakwah selalu berkaitan dengan hidayah. Jadi orang yang kita dakwai itu mau berubah atau tidak itu tergantung hidayahnya Allah. Yang ketiga, melakukan dakwah pada prinsipnya melanjutkan dakwah Nabi. Kemudian yang keempat, dakwah mengajak untuk menyembah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian, apa itu persamaan khutbah, tabligh, dan dakwah? Yang pertama, persamaannya yaitu kegiatan sama-sama kegiatan menyampaikan ajaran Islam. Kegiatan yang membutuhkan keteladanan bagi pelakunya. Yang ketiga, memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya. Yang keempat, sumber materinya sama-sama dari Al-Quran dan hadis. Lalu apa perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah? Yang pertama, khutbah dilakukan oleh laki-laki. Tabligh dan dakwah boleh laki-laki, boleh perempuan. Kemudian khutbah terikat rukun, ada rukun-rukunnya. Sedangkan tabligh dan dakwah tidak ada rukun-rukunnya. Kemudian yang ketiga, khutbah dilakukan di atas mimbar. Sementara tabligh dan dakwah boleh menggunakan mimbar ataupun tidak. Dan yang keempat, perbedaannya yaitu pelaksanaan khutbah terikat dengan ibadah-ibadah yang lain. Contoh tadi sholat Jumat, sholat Id, sholat istisqa, dan lain-lain. Sementara tabligh dan dakwah tidak terikat dengan ibadah tertentu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Semoga bermanfaat materi khutbah, tabligh, dan dakwah pada siang hari ini. Pada pertemuan hari ini. Pak Nugroho akhiri, kurang lebihnya Pak Nugroho minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.